Duduknya kita di tempat yang mulia ini semata-mata lillahi ta'ala, menghargai Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah berkahkan daripada ilmu kita, Allah berikan pemahaman yang semoga-moganya dan juga Allah tetapkan menjadi amalan-amalan terbaik buat kita atau bekal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita di halaman 41. Untuk itu pada guru kita satu lagi kami persilakan kepada Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Sekarang baca dulu halamannya. Alamat tentunya adab ke masjid. Adab pergi ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Adab pergi ke masjid. Selesai berwudu, sholatlah sunnah 2 rakaat sebelum subuh di rumahmu, jika fajar benar-benar telah terbit. Demikianlah yang dahulu biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian berangkatlah ke masjid. Jangan sampai kau meninggalkan sholat berjamaah, terutama jamaah pada sholat subuh, sebab sesungguhnya pahala sholat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi daripada sholat yang dilakukan secara sendirian. Jika engkau mengampangkan keuntungan sebesar itu, maka apa perlunya engkau harus bersusah payah menuntut ilmu? Sebab sesungguhnya buah ilmu ialah apa yang menjadi pengamalannya. Saat berjalan menuju masjid, berjalanlah dengan sikap tenang, mantap dan tidak tergesa-gesa. Jangan terburu-buru selama dalam perjalanan menuju masjid, dan bacalah doa berikut ini. Allahumma inni as'aluka bihaqqi as-sa'ilina 'alaika wa bihaqqi raghibina ilaika wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika fa inni la ukhruja usara lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan bal wala bataran riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a maradatik fa'as'aluka an tunqidhani minan nar wa an taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Baik, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat, wassalatu wassalam ala sayyidis sadat, sayyidi ahlil ardi wassamawat, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi at-tayyibin wat-tayyibat wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Farabbi shrah li sadri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman hab lana hukman 'allimna min ladunka ilman tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian zuhur Masjid Raudhatul Jannah
MNC Studio Kedoya Jakarta, para mu'takifin dan mu'takifat, para peserta pelajar kajian kitab Bidayatul Hidayah, Permulaan Menjemput Hidayah, karya Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Al-Husaini. Dalam kitab beliau yang sudah sampai pada bab atau tajuk Adabul Khuruj ilal Masjid, adab, norma-norma, tata krama berangkat atau keluar menuju masjid. Kemarin sudah belajar kita bab mandi, betul nggak? Sebelumnya bab tayamum, bab mandi, bab wudu, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bangun tidur. Sekarang selepas mandi atau wudu atau tayamum, maka kita sholatlah malam bertahajud, ya. Kemudian bila sudah masuk waktu subuh, maka di sini Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kita bagaimana tata krama berangkat menuju. Tentunya sudah dalam keadaan bersih bersiap, ya. Bahkan disebutkan mandi jelang subuh itu berpengaruh bagus efeknya untuk sendi-sendi dan tulang kita semua. Nah, sekarang adabul khuruj ilal masjid. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala fi hadzal kitab, fa idza faraghta min taharatik. Kalau kau sudah rampungkan bersucimu, ya, kau sudah selesai dari bersuci, buang hajat, masuk kamar MCK, mandi dan berwudu, maka fasalli fi baitika rak'atayil fajri in kanal fajru qad tala'a. Maka jangan lupa lakukan salat qabliyah subuh, rak'atayil fajri. Di mana? Di masjid, di musalla, bukan di rumah kita masing-masing. In kanal fajru qad tala'at, tentunya salat rak'atail fajri atau bahasa lainnya qabliyah subuh, bila azan subuh sudah berkumandang. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih Nabi katakan ganjaran dari rakaat fajar ini, 2 rakaat qabliyah subuh ini, khairun minad dunya wa ma fiha. Allahu akbar, ya. Lebih baik, kebaikannya lebih dari isinya dunia. Dunia beserta isinya. Itu nilainya, yang nikelnya, emasnya, minyaknya semua, kalau kita keluarkan, maka 2 rakaat subuh atau 2 rakaat sebelum salat subuh masih bisa menjadi tandingan baginya. Artinya 2 rakaat fajar ini sangat-sangat penting, jangan sampai kita tinggalkan. Di mana? Di masjid, mushola, apa di rumah bagusnya? Di sini Al-Ghazali menyebutkan di rumah kita kerjakan qabliyah subuh. Kenapa? Karena seperti itu, karena ada yaf'alu, selalu mengerjakan itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kebiasaan baginda Rasul. Assalamualaikum, Pak. Jangan pada tidur, Pak. La ilaha illallah. Saya tadi nyampe sini sebenarnya 11:30. Cuman di jalan saya punya mata ngebet banget, mata cepat banget ngantuk. Ya, daripada ngantuk lagi ngaji, ya kan ya. Di mobil tadi saya tidur dulu aja deh, sampai komat, baru bangun tadi, Pak. Astagfirullah, udah komat ini, langsung wudu lagi deh. Nah, alhamdulillah. Daripada nyupir tadi sampai nyeruduk ini kan separator, lagi ngantuk mata. Karena nggak tidur lagi, Pak. Bangun dari malam jam 2, ya, 2:30 udah bangun. Tahu tadi itu mata sepet banget, ya Allah. Terus mandi, ngurat sini, malah di mobil ngantuk ini. Nah, bahaya dah. Ya. Lebih bahaya lagi kalau ngantuk pas ngaji, kan gitu ya. Betul ya? Baik saya, narasumbernya atau Anda pendengarnya, sama, Pak. Kenapa? Kalau misalnya naudzubillah tadi ngantuk di jalan, kecelakaan, mobil nyerempet, separator, ya
ada asuransi katanya. Atau palingnya uang bayar bengkel mobil benerin. Tapi kalau kelas ngantuk ngaji, saya ngantuk di sini bahaya, salah baca, salah jelasin, Anda ngantuk nggak dapat ilmu. Jadi jangan tidur, gitu ya Pak ya. Gimana kira-kira? Ya, atau DKM boleh juga nih kalau ada dana-dana tersedia, siapin kopi nih pas ngaji. Ketawa tuh. Kalau di Mekah Madinah disiapin kopi Pak, kopi tanpa gula, ya. Nah, manisnya dari mana? Dari korma. Tuh, ya, bukan gelas gede. Siapa namanya itu? Ya, seloki Pak ya, kalau bahasa jamu ya, gitu tuh. Untuk hilangin kan ngantuk. Karena memang kalau ngaji Pak, ini yang namanya setan niupin. Tidur lo, tidur lo. Biar kagak dapat ilmu gitu. Baik, lanjut ya. Nah, jadi mana lebih utama? Qobliyah subuh, rakaatul fajr di rumah atau di masjid? Nabi selalu biasakan qobliyah subuhnya di mana? Di rumah. Ya, dari mulai bangun malam, tahajud, ya, sampai masuk waktu sahur, sampai masuk waktu subuh, Nabi sholatnya di rumah. Tsumma tawajjaha ila masjid. Kemudian Nabi dan kita pun diperintahkan berangkat ke masjid setelah sholat qobliyah subuh. Ada Pak dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam Tabarani. Misalnya ketika masuk azan subuh sebelum qobliyah, dalam sebuah hadis itu diriwayatkan baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Misalnya, jadi buka hari dengan tasbih dan istighfar. Itu waktu rollingnya, sip-sipannya malaikat. Malaikat malam dia naik ke atas, ya. Malaikat pagi turun silih berganti. Itu malaikat disebutkan dalam riwayat hadis, Nabi katakan ketika jam aplusan gitu tuh, ya, apelnya mereka membaca tasbih. Tasbihnya apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Maha suci Allah, subhanallah, wa bihamdihi, terpuji Allah, subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan, subhanallahil azim, ya, maha suci Allah yang maha agung, astaghfirullah, aku minta ampun. Ada riwayat Al-Habib Ali bin Ahsan Al-Attas meriwayatkan dalam kitabnya Al-Qirtas, Sarah Ratibul Attas. Kata beliau, kalau orang melazimkan baca ini ketika waktu fajar sebelum qobliyah subuh, atat ilaihi dunya raghimatan syi'ta am abaita. Dunia bakal datang nguber kita. Kalau kita kan nguber dunia, ini dunia nguber kita. Enak mana kira-kira? Enak mana? Ada Pak, ceritanya orang true story nih. Dia tinggal di daerah Dramaga sono, Bogor. Kantornya Hayamuruk, jauh kira-kira. Naik kereta dari rumah sebelum subuh, naruh motor di stasiun kereta, naik kereta ke Jakarta. Begitu setiap hari. Hari gajian pulang. Dan tiap hari pulang gak ketemu anak. Kenapa? Berangkat anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Weekend menerima gaji, telepon bini anak, besok kita jalan-jalan. Bawa duit udah nih, udah dicairin nih, bawa. Pulang malam, anak udah tidur. Cium anak, cium ini, besok kita jalan-jalan. Subhanallah, besok bener-bener yang jalan bininya, antar suaminya ke kuburan. Capean Pak? Capean? Tiap hari coba Dermaga Hayamuruk. Saya kemarin ketemu orang Parung Panjang rumahnya. Rumah Parung Panjang, kantornya kedutaan Saudi, Kuningan. Jauh gak tuh? Naik kereta di Parung Panjang kemana? Berlama kan ya? Oper lagi sampai Kuningan, tiap hari begitu. Ya Allah. Tuh, capek gak kira-kira? Capek gak?
Bapak-bapak capek nggak kerja begini? Capek? Berantem berapa dari rumah? Capek ya? Makanya ada pensiunnya kan? Nah, kan gitu ya. Ada waktu pensiun. Itu semua jangan lupa makanya Pak, niatkan menjemput rezeki Allah untuk menafkahi anak istri lillahi ta'ala. Jangan lupa tuh tiap hari. Biar gak rugi. Tenaga yang keluar, capek, letih, lelah, berpikir untuk menjemput rezeki jauh dari rumah. Tapi tujuannya karena Allah. Semua tuh Pak, capeknya, lelahnya tertulis pahala. Kalau tujuannya hanya dunia, maka hanya dapat dunia, nggak dapat akhirat. Tuh. Maka lihat di sini, ya, orang yang di pagi hari melazimkan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, ada kabar gembira dari baginda Nabi, atat ilaihi dunya raghimatan syi'ta am abaita. Dunia bakal ngejar kita mau atau enggak, tuh dunia bakal nguber kita. Lazimkan apa bacanya? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak-banyaknya, paling tidak 100 kali. Habis itu qabliyah subuh 2 rakaat, habis qabliyah subuh berangkat ke masjid. Tuh. Apalagi Pak yang kemarin hadir ke Solo nih, ke Solo kemarin. Hah? Ada hadir Solo? Haul, Maulid Solo. Yang di Solo malah bacanya pakai lagam Solo. Lama bacanya. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali tuh Pak. Solo kan gitu ya, halus gitu Pak. Kalau saya di Gandaria bacanya Betawi, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Sayuran ternyata anak-anak tuh sekarang kalau badan moralnya bermasalah, ya, karena ketidakhadiran ayah di tengah hidupnya. Maksudnya, mak jaga bukan, bapak mak ada, terus broken home, misah keluarga mak keluarga enggak, apa? Cuma bapaknya nggak pernah hadir bersama anaknya. Urusannya mak semua. Dari bangun juga ada mak. Si bapak punya pola pikir, udah kasih uang ayah cukup. Semua urusan mak gitu. Tuh, kehilangan ayah, kehilangan sosok ayah dalam rumah tangga. Nih, sholat, kehilangan Allah dalam sholat. Tuh, makanya sampai ada sholat al-mu'minun. Ayat pertamanya ujian. Qad aflahal mu'minun, yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan khusyuk dalam salatnya. Minimal khusyuk hatinya, dia punya kesadaran yang full bahwa dia sedang salat menghadap Allah, bukan menghadap yang lain. Maka seluruh fokusnya, hatinya untuk Allah. Maka ada sebuah syair Pak, seorang ulama pernah membuat syair sebagai peringatan buat kita. Apa kata dia? Fakamin musallin ma lahu min salatihi siwa ru'yatil mi'rabi wal khafdi wal rafi. Berapa banyak orang sholat tapi tidak dapat apa-apa dari sholatnya. Na'udzubillah. Bagaimana sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Sholatnya aja nggak ada. Sholatnya nggak ada. Loh, bukan begitu jadi sholat? Iya, dia menjadi gerakan sholat. Nggak ada sholatnya buat dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Padahal buat sholat karena anil fahsya wal munkar. Bagaimana mau cegah dari perbuatan keji dan mungkar? Sholat aja nggak ada.
isinya kosong, seperti orang boneka yang habis sholat aja. Yang pertama dia, satu, rukun dan ihram, melihat pengimaman sama imam. Wal-qamdi turun, wal-qamdi bangkit dari hidupnya. Kenapa bisa begitu? Tarahu ala su'il hasirati qa'iman. Kau lihat dia sedang berdiri tegak di atas sejadahnya, karpetnya, tikernya. Allah. Tapi sayang, wahimatuhu wa qalbuhu wa aqluhu fi suqi fil aqli wal baiti. Hatinya, fokusnya, bahkan akalnya gak ada di situ. Di mana adanya? Di pasar, lagi ngurusin jual beli. Di kantor, lagi mikirin bahan berpinting. Tuh, di ruang rapat, lagi nyiapin bahan buat apa? Presentasi. Tuh. Bahkan di sini berdiri sholat, hati, akal, pikiran, sholat semua. Dari belakang Allah, rugikan. Rugikan itu rugikan. Allah Akbar. Lihat soal Ghazali. Maka ini pentingnya jamaah. Nih, pentingnya jamaah. Sekiranya nih dalam satu masjid hanya satu orang yang diterima, kalau dia khusyuk hadir, yang lain beretek, nyambung karena sopnya berbarisan, sopnya rapat, berurutan, berjamaah, diterima semua gara-gara satu orang yang diterima. Alhamdulillah. Kalian siapa yang makhluk? Siapa yang terhubung? Kalian pentingnya berjamaah. Jelas tidak kira-kira? Gimana, siap gak berikrar janji mulai hari ini gak tinggal sholat jamaah? Siap? Siap gak? Ayo coba sama-sama dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Kami segenap jamaah Masjid Raudhatul Jannah, karyawan, karyawati, MNC, RCTI, G, Studio, para murid Al-Ghazali berjanji bermohon kepada Allah pertolongan untuk tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Insyaallah kabul. Amin. Bukan asar jangan berjamaah. Waduh, ke masjid berapi. Bangun satu. Berjamaah. Anda bersolat tadi. Anda lambat, leset, mulai berjamaah. Boleh begitu? Boleh. Nabi sendiri ketika ada sahabat yang tertidur berjamaah, kata Rasulullah, "Man arada an yatasaddaq." Siapa yang mau bersedekah, alaina Rasul, saya mau, tapi ada duit. Kata dia. Itu ada duit bersedekah, kemarin itu sholat berjamaah. Siap di sini. Siap tak? Kemarin yang berjamaah. Siap tidak? Insyaallah. Amin. Ya Rabbal. Baik, kata beliau Al-Ghazali, wa in kunta tatasahal. Kalau ente remehin, ngegampangin, ya, menganggap remeh, menganggap murah, fi mithli hadzal ribhi, untuk meraih keuntungan besar kayak begini melalui salat berjamaah. Kalau ini jamaah udah ente remehin, udah ente gampangin, kata Al-Ghazali, fa ayyu fa'idatin laka fi talabil ilmi. Kalau ente udah meremehin jamaah doang, kamu dengan gua sholat, gitu ya? Gitu ya? Kata Al-Ghazali, udah, gak usah ngaji lagi. Dan ada untungnya ini lagi. Kenapa? Fa inna thamaratul ilmi al-amalu bihi. Buahnya ngaji diamalin, buahnya ngaji dipraktekin. Ngajinya bab mandi, bab wudu, bab tayamum, bab berjamaah di masjid, amalkan supaya tidak sia-sia. Satu. Yang kedua, bukan cuma sia-sia, ilmu bakal nuntut amal kita saat kita tidak amalkan ilmu yang Allah berikan.
Jelas dia. Nah, kemudian kata Al-Ghazali, fa idza sa'aita ila masjid. Kalau ente udah siap berangkat ke masjid dari rumah, pesan beliau, famshi ala nahdilati, berangkat ke masjid dengan penuh ketenangan. Wa qur'anatin, niat memang menunaikan perintah Tuhan. Wa sakinatin, tenang, tidak tergesa-gesa bergopoh-gopoh. Wala tasba'di, tidak duluan mau ke rumah Allah. Ya. Kemudian ada doa. Ini kalau sudah kali ini, doanya isinya begitu dahsyat. Nanti kalau bisa dari buku itu dikutip ya kali. Kalau bisa ada teman dari DKM, ya print atau foto screen kirim ke grup. Wa qul fi tariqik, ya sampai ke masjid aja diajari sama Nabi suruh baca doa. Al-Ghazali motif itu. Doa dari kantor ke sini ada doanya. Dari rumah mau kembali ada doanya. Apa doanya? Doanya panjang sih, emang. Tapi kalau biasa ringan tak? Jujur, yakin ringan. Emang pertama-tama agak berat karena agak panjang itu. Mungkin kalau udah biasa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaik wa bihaqqi radhibina ilaik wa bihaqqi man syayyaha ilaik. Tuhan, Allah Tuhanku, aku mohon padamu dengan kemuliaan, kebenaran orang-orang yang berdoa, dengan kemuliaan orang-orang yang sangat rindu padamu, dengan kemuliaan jalannya aku ini menuju rumahmu. Fa inni lam akhruj asharan wala bafaran. Sungguh aku keluar ke masjid ini bukan untuk bikin kerusakan atau kejahatan. Wala bafaran, bukan ingin melakukan kesombongan. Wala riya'an, bukan karena riya ingin dilihat orang. Wala sum'atan, bukan karena ingin dengar orang. Bal kharajtu, tapi aku keluar, Tuhan saksikan, aku keluar ke masjid ini menuju rumahmu ittiqa'a sakhatik, karena ingin mendapat perlindunganmu dari murkamu. Kemudian wattiqa'a mardatik, demi mencari muka dan keridhaanmu. Fas'aluka, aku mohon pada beliau antum tidakni minan nar, selamatkan aku dari api neraka. Wa antaghfira li dhunubi, dan berikan ampunanmu untukku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, tidak ada yang mampu menghapuskan dosaku, mengampuni kesalahanku kecuali hanya Engkau ya Allah. Kata padamu, jangan enggak amalin. Kalau apalagi dikit, apalin aja dari waktu buku, foto, ambil apalin pelan-pelan, dibaca, praktekin, nanti bisa. Gampang, ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi ar-radhibina ilaika wa bihaqqi man syaya hadza ilaika fa inni lam akhruj ashran wala dhafran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ittiqa'a mardatik fa as'aluka an tunqidhani minan nar wa antaghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doanya. Nyampe dah masjid. Tuh, nyampe masjid. Sampai lagi kan? Nyampe masjid. Jaga adab dan tata krama masuk masjid Allah. Kenapa sih tata krama? Jamaah jangan sekedar bangunannya. Ini cuma tiap-tiap, ya, dalam ada setiap bangunan yang dibina di atas tanah sebagai tempat sujudnya hamba-hamba Allah, maka saksikan ucapan tadi itu adalah blok tempat tanah yang paling disuka Allah di atas permukaan bumi.
apapun nama masjidnya, siapapun pengurusnya, kelompok manapun yang mengelolanya, ini tempat yang paling disuka oleh Allah. Apa maksudnya? Ahabbul liqa ala Allah fil ardi masjidah. Apa maksudnya? Tempat yang paling suka, yang paling dicinta oleh Allah. Ya, Allah ingin kita sering berkunjung ke rumahnya. Yang kedua, bila kita ingin meraih cinta Allah, sering-seringlah berkunjung ke rumahnya. Itu yang ada ini. Maka kita tahu ini tempat yang paling disuka oleh Allah untuk dikunjungi di atas permukaan bumi. Apapun kau mesti, itu punya NDI, gak ada urusan. Itu ada bentuknya loh. Berarti kita ke NU, ada bentuknya. Jadi ya, dulu tuh masjid NU sama rumah kiai-kiainya di dalam Belanda tuh tinggal tanda. Kalau masjid tandanya ada bentuk, rumahnya kiai tandanya ada pohon sawo. Gitu. Coba lihat main kemana-mana, kiai-kiai ya, rumah kiai lama mesti ada pohon sawo. Itu dulu biar Belanda itu tanda untuk para pejuang yang Belanda tak ngerti. Kalau itu rumahnya kiai, rumahnya guru, itu orang alim. Karena ini pohon sawo. Nggak tahu nama pohon sawo. Apa kan saya tahu apa rahasianya. Kalau maksudnya ada bukti. Baik. Nah, katakan dulu kembali ada hukum masjid, tata krama masuk masjid. Ternyata di masjid ini, jika aratkan hukum masjid, faqaddim rijlaka al-yumna. Jangan lupa kaki kanan dulu yang nginjek lantai masjid. Jangan kaki kiri. Nah, kalau sudah pakai sendal itu gimana? Nah, caranya gimana nih? Buka dulu kaki kiri. Satunya nih, sendal, satunya kita pakai kaki kiri kita buka dulu. Kemudian injek sendal sepatunya kaki kiri. Yang kedua, buka kaki kanan, lalu langsung masuk ke masjid. Jelas lagi. Lalu, kemudian wakul baca doa. Lihat coba. Jadi Al-Ghazali ini kepengen kita tuh punya hubungan selalu nyambung terus sama Allah. Sekalipun dalam berbagai aktivitas. Jadi sampai mau masjid hubungan dengan Allah, masuk hubungan dengan Allah, masuk masjid hubungan dengan Allah, keluar masjid hubungan dengan Allah. Tuh. Supaya selalu connecting sama Allah. Supaya selalu connecting sama Allah. Tuh, supaya sebenarnya kuat. Waqul dan ucapkan doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Surah dulu. Ini minimal ya. Kalau yang lengkap ada doa yang agak panjang lagi juga ini. Ya. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Tuhan, bukakan pintu ampunanmu untukku. Waftahli abwaab rahmatik, dan bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Masya Allah. Masuk masjid minta ampunan, masuk masjid minta rahmat, nanti keluar masjid begitu juga. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaab rahmatik. Mau keluar doa lagi, selawat dan doa. Tuhan berikan aku ampunan mau keluar dari masjid, dan bukakan untuk aku pintu anugerah dan rezekimu. Tuh. Kan kita mau keluar dari rumah kemana ini? Kantor, ya kan? Berarti mau jemput apa? Jemput anugerah Allah. Ya, jemput anugerah Allah. Antum mohon jangan salah paham ya. Kerja di sini, gimana kita kerja? Itu bukan dari duit, jemput rezeki, bukan mencari rezeki. Apalagi punya keyakinan yang remeh, buat tuh ganti. Antum kemana pagi-pagi berangkat aja? Ya biasa, mencari sesuatu nasi. Kan remeh amat. Ganti. Antum mau kemana? Ada yang jemput apa? Segenggam berlian. Begitu loh. Sesuatu nasi, bikin amat. Ya, ganti ini sudah saja di rumah nih.
Yang kedua tadi, Anda di sini bukan sedang mencari rezeki, namun berjemput rezeki. Ya, Ustaz kalau ngomong, anak-anak ayah ngomong, jadi saya udah nakar Ustaz, kan itu ya. Ya, jadi Ustaz dari ayah karena udah nakar, tahu tiap tanggal sekian dimana, ya tambah nggak kurang, mau naik gaji lama, berkalinya, ini. Seorang yang meyakini rezekinya lewat gaji, syirik. Rezekinya arti gaji itu syirik. Allah yang memberi rezeki, dan ingat rezeki bukan hanya nominal, tapi bahagia dan kebaikan dari Tuhan. Contoh ini, ada orang pengusaha, omsetnya tiap bulan 100 juta. Ya, bersihnya 50 juta. Anda di sini jadi 5 juta. Gede mana? Gede mana mengenai? 50 juta. Awal dong. Tapi belum tentu rezekinya dia lebih besar dari Anda. Anda tidak paham. Anda sebulan kerja nggak ada penyakit yang menguas kantong rezeki itu. Dan salah itu. Oh, istri di rumah nggak rongrong, tahu? Rongrong. Tadi Pak ada orang curhat sama saya. Kenapa kerja? Biasa ya. Karena izinnya apa? Ngurusin urusan istri. Kenapa? Istri kalau habis terima gajian, wajahnya sedang berbahaya. Gitu ya. Habis gajian, buka statusnya dan jalan Ancol, kemudian Pakar, kurang rumah, kemol, pasar malam, jalan. 3 hari habis gajian, mulai. Dan tidak enak, kepala pusing kenapa? Uang udah habis, bini ngomel-ngomel, nyari itu. Itu namanya gak dapat rezeki yang baik dari Allah Ta'ala. Betul gak? Coba punya diri, ya gak gede Pak. Saya mau tanya di sini, saya akan punya orang mulai doang. Di sini gaji yang ada di sini paling itu berapa sebulan? Ayo, 10 berarti 10. Ya jelas, dan orang yang ada di gaji sebulan yang ada di sini, boleh kata doang. Dia yang bersama ini berapa isi berarti? Ada 10 juta, 6 juta, 6 juta. Tuh, coba yang punya gaji 6 juta, bini 3. Ini ada ya. Nah, bini 3. Dan sebagai istri anak 2, berapa ini? 6, 7 anak. Rumah bayar KPR 3 rumah, 2 rumah 1 hotel, 3 ini. Ya. Coba. Tapi semua istri anak tidak ada penyakit yang bikin susah, ada musibah yang mesti duit, ya istrinya macam-macam, dia tahu lah cuma 6 juta harus bagi 3, bahkan kalau bagi 3 ada anak 6 berapa? 6, 3, 9, 10 aja. Nanti kalau dibagi rata cuma jadi 600 dipotong lagi buat bayar KPR, cicilan rumah, ya sama kontrakan. Istrinya tahu ini semua. Alhamdulillah. Tiap bulan gajian, abang, iya. Kami perlu ya seorang 1 juta. Berapa ya? Ya tidak. 1 rumah, tidak. Udah saya juga buat gajian rumah 2, 1 kontrakan, listrik, ATM, air semua selesai. Alhamdulillah. Apa kan? Kenapa apa? Rezekinya? Itu rezekinya. Coba gaji 20 juta, anak narkoba, ya, bininya merokok, yang satu anak begini, yang aku gitu, enak gak tidak? Enak gak? Nggak ada enak. Itu namanya minta buka pintu anugerah Tuhan. Setiap keluar masjid, Tuhan bukakan untukku ampunan dan pintu anugerah dan rezeki serta keberkahan. Itu artinya abwaab al-fadli. Masuk ke masjid, abwaab ar-rahmatin. Di rumah Allah tenang, tentram, penat pikiran, maksudnya ya semua nyaman depan Allah. Udah, itu baru-baru. Jelas kira-kira? Mudah-mudahan Allah berikan kita anugerahnya, rahmatnya, ampunannya,
rizkinya hissan wa makna, rizki yang kelihatan ataupun yang tidak kelihatan. Ala hadhinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا إننا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا. ربنا زدنا علما حفظنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت